ya. Sampai diam nggak? Jalan dulu ya. Tolong dong. Bapak ngomong, woi. Pak ngomong, Pak. Diam. Hari ini ya, saya hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi cuplikan kedatangan Irjen Verdi Sambo ya, untuk diperiksa dan dimintai keterangan oleh Baris Krim ya. Jadi dengan begitu tegas dan lantang, sebelum melakukan pemeriksaan ada beberapa hal yang beliau sampaikan ya. Permintaan maaf kepada institusi Polri dan juga bela sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir J, dengan tetap menyampaikan meskipun apa yang telah dia perbuat kepada keluarga saya begitu ya. Jadi ini seolah-olah pernyataannya itu tegas banget begitu. Tetapi beberapa pakar mikro ekspresi itu menafsirkan ya, bahwa ada suasana ketegangan dan kemudian statement atau keterangan kepada kalangan pers itu adalah keterangan yang sudah disusun dan direncanakan begitu ya. Tetapi teman-teman, kali ini kita akan kembali fokus kepada proses hukum perkara terbunuhnya Brigadir J ya. Jadi setelah pemeriksaan kepada Irjen Verdi Sambo, semalam Bapak Kapolri kemudian didampingi dengan beberapa pejabat tinggi kepolisian seperti Pak Kadif Humas menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan kasus tersebut ya. Di antaranya bahwa Bapak Kapolri menyampaikan setidaknya telah ada 25 saksi yang telah diperiksa ya. Saksi dari kalangan internal kepolisian, baik Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polda Metro. Kemudian di ujung pernyataannya Bapak Kapolri menyatakan ada satu
perwira tinggi dan 3 perwira menengah yang saat ini telah diamankan begitu ya. Diamankan dalam waktu 30 hari untuk menunggu proses pemeriksaan lanjutannya. Dan semalam pula telah diumumkan ada beberapa mutasi besar-besaran terhadap para perwira ya. Para perwira kemudian bintara juga begitu, dan mereka rata-rata ditempatkan ke Yanma ya. Yanma itu pelayanan markas lah. Jadi itu biasanya kepada orang-orang yang dianggap bermasalah begitu. Jadi mungkin itu non job ya, tanpa sebuah jabatan, tanpa sebuah kedudukan, hanya untuk memberikan tenaganya untuk pelayanan markas ya, memberikan pelayanan kepada publik dan masyarakat begitu. Teman-teman sekalian, kembali ke fokus kasus terbunuhnya Brigadir J ya. Jadi setelah ada penetapan tersangka Baradae, kemudian sekarang masih proses penyidikannya masih berlangsung ya. Cuman semalam Bapak Kapolri juga menyampaikan ya kepada para polisi baik bintara maupun perwira menengah, perwira tinggi yang semuanya diperiksa itu semuanya ada 2 kemungkinan ya. Kalau memang pemeriksaan itu hanya sebatas persoalan etik, karena sekarang fokusnya masih ke etik juga ya. Kalau etik nanti diperiksa kemudian dikenai sanksi etik, dan juga tidak menutup kemungkinan setelah dikenai sanksi etik kalau hasil pemeriksaannya itu juga mengarah ke tindak pidana, maka itu akan juga dilakukan ya, akan diproses secara hukum oleh Kapolri begitu. Itu yang beliau sampaikan. Cuman teman-teman, kalau aku sih agak pesimistis ya. Mungkin ini pendapatku pribadi ya. Mungkin untuk para polisi-polisi yang jabatannya masih jabatan bawah gitu, kemungkinan untuk ke arah proses pidana sih besar begitu. Tetapi kalau untuk perwira menengah apalagi perwira tinggi, kayaknya aku pesimistis lah. Aku pesimistis. Itu menurut pendapatku pribadi ya. Kalau untuk perwira menengah atau perwira tinggi, aku pesimistis itu bisa ditarik ke persoalan pidana, dan yang sangat terbuka kemungkinan itu hanya persoalan etik. Tapi ya semuanya itu tergantung pada hasil penyidikan. Tetapi kalau aku sendiri pesimis begitu teman-teman. Teman-teman sekalian, para polisi tersebut itu diperiksa terkait dengan adanya satu tindakan atau sikap yang ceroboh yang diduga mereka terlibat pada proses penghilangan barang bukti ya. Jadi menurut rumor yang beredar seperti Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan itu dinonaktifkan karena mungkin beliau yang memerintah untuk membersihkan TKP ya. Jadi intinya ada persoalan tentang penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh para polisi tersebut ya. Baik membersihkan TKP, kemudian soal kontroversi penyitaan HP yang baru sementara HP yang lama tidak ada, kemudian soal CCTV. Jadi kesemuanya diduga beberapa polisi itu diduga ikut menghilangkan barang bukti ya. Padahal barang bukti ini sangat penting dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dan mereka-mereka yang nanti terbukti ikut menghilangkan barang bukti itu akan dikenai pasal 233 ya, tentang penghilangan barang bukti yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Teman-teman sekalian, kemudian yang menarik itu apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional ya, dari Universitas mana ya, aku agak lupa universitasnya, Bapak Hermawan Sulistyo ya.
pada intinya menyampaikan melihat situasi yang ada, kemungkinan untuk menjerat atau melibatkan Bapak Irjen Ferdisambo dalam perkara pembunuhan ini ya. Sampai sekarang masih perkara pembunuhan ya, belum pembunuhan berencana. Untuk menjerat beliau dalam perkara pembunuhan pasal 338 itu sangat sulit karena tentu sudah minim bukti. Jadi tanpa adanya bukti yang jelas, karena barang-barang bukti yang signifikan sudah dihilangkan, maka untuk melibatkan atau menjerat Bapak Ferdisambo ini menurut pakar hukum Hermawan Sulistyo itu sulit sekali untuk dijerat. Jadi nanti silahkan diprediksi sendiri kira-kira ini nanti yang ditetapkan sebagai tersangka itu siapa saja. Tetapi sekali lagi kalau aku pesimis, perkara ini akan terbuka dengan terang benderang, terbuka tapi tidak terang benderang, dan kemungkinan prediksiku nanti yang akan kena ya yang polisi bawahan aja lah. Kalau Pamen sama Pati itu sulit untuk terjerat soal pidana, tetapi kalau soal etik kemungkinan besar terjerat begitu. Dan sekali lagi itu karena adanya proses penghilangan barang bukti, dan itu sungguh satu hal yang sangat ironis ya. Jadi penegak hukum yang berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik yang seharusnya kalau ada kejadian yang diduga sebuah tindak pidana itu, maka proses pengamanan barang bukti itu adalah sesuatu yang tidak boleh dihindari ya. Itu yang harus dilakukan, tetapi yang terjadi justru dihilangkan. Itu akan menjadi presiden buruk ke depannya. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semuanya ini hanya prediksiku, benar atau tidaknya ya nanti tergantung hasil penyidikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.